Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seringkali tanpa kita sadari, kita menjalani hidup rohani seolah-olah keselamatan harus dipertahankan dengan perbuatan baik. Ketika kita rajin berdoa, setia melayani, dan hidup terlihat benar, kita merasa dekat dengan Tuhan. Namun saat kita gagal, jatuh dalam dosa, atau merasa tidak rohani, kita menjauh, merasa tidak layak datang kepadanya. Pola pikir seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih mengandalkan perbuatan, bukan kasih karunia. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Jika keselamatan bisa diperoleh melalui kebaikan, maka salib Kristus tidak diperlukan. Tetapi justru karena manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri, maka Yesus datang ke dunia. Ia mati di kayu salib bukan untuk orang-orang yang sudah baik, tetapi untuk orang berdosa, termasuk kita. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang benar di hadapannya. Standar kekudusan Allah terlalu tinggi untuk dicapai oleh perbuatan manusia. Karena itu, keselamatan hanya mungkin terjadi jika Allah sendiri turun tangan. Dan itulah yang Ia lakukan melalui Yesus Kristus. Keselamatan adalah anugerah, bukan upah. Anugerah berarti sesuatu yang kita terima bukan karena layak, melainkan karena dikasihi. Kita tidak bisa membelinya dengan ibadah, pelayanan, atau kebaikan. Kita hanya bisa menerimanya dengan iman. Iman bukan sekadar percaya di pikiran, tetapi berserah sepenuhnya pada karya Kristus yang sudah selesai disalib. Namun penting untuk dipahami, bahwa anugerah bukan alasan untuk hidup sembarangan. Justru sebaliknya, perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan syaratnya. Kita taat bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kita hidup benar bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi karena kita telah menerima kasih-Nya. Ketika kita benar-benar mengerti kasih karunia, hidup kita diubahkan. Kita tidak lagi melayani karena takut dihukum, tetapi karena bersyukur. Kita tidak lagi taat karena terpaksa, tetapi karena mengasihi. Dan kita tidak memandang orang lain dengan kesombongan rohani, sebab kita sadar, jika bukan karena anugerah, kita pun tidak akan berdiri sampai hari ini. Hari ini, mungkin ada di antara kita yang merasa gagal, merasa tidak layak, atau jauh dari Tuhan. Ingatlah, keselamatanmu tidak bergantung pada performa rohanimu hari ini, tetapi pada karya Kristus yang sempurna. Dan bagi kita yang merasa baik-baik saja, firman ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, sebab tidak ada satupun yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Mari kita hidup dalam iman yang benar, bersandar penuh pada kasih karunia, dan membiarkan hidup kita menjadi kesaksian atas keselamatan yang telah kita terima. Doa. Tuhan, terima kasih karena keselamatanku bukan karena perbuatanku, tetapi karena kasih karunia-Mu. Ajarku hidup dalam kerendahan hati, bersyukur atas anugerah, dan biarlah hidupku memuliakan Engkau sebagai buah dari iman yang sejati. Dalam nama Yesus. Amin.